Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam sore, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Kita dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan dari atas terlebih dahulu itu ada Bapak Edi Ahyani. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak Baik, Imam. siap. Saya sendiri Muhammad Imam Takwin. Ada Ibu Sultana di sebelah saya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ada Bapak Pamian. Assalamualaikum Pak Metin. Pak Pamian, maaf. Baik Bapak ya. Ada Ibu Dila. Apa kabar Ibu Dila? Assalamualaikum. Baik. Ada Ibu Mutmainnah. Bagaimana kabarnya Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Baik. Oh, ini ada Bapak Adam nih. Assalamualaikum. Pak Adam, apa kabar? Salam, alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Ibu Helmi, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, kabar baik. Siap, baik Ibu. Nah, Bang Firman ini, bagaimana Bang Firman kabarnya? Aduh, Masya Allah, hebat ya hari ini. Alhamdulillah. Oke, baiklah kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini tentang manajemen ASN. Terus apa itu yang akan kita mulai terlebih dahulu? Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Lalu, untuk mewujudkan manajemen ASN yang sempurna itu kita ada di sini namanya smart governance. Smart governance sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Pamian. Silahkan, Bapak Pamian. Nama saya Pamian Sintungan Siahaan. Nah, kebetulan saya kasih kesempatan nih untuk menjelaskan smart governance ya. Nah, kita tahu ya beberapa negara maju itu bahkan sudah tidak menggunakan yang namanya SDM manusia ya. Mereka lebih mengedepankan yang namanya teknologi. Nah, untuk itu kita sebagai Indonesia, bangsa Indonesia, terutama sebagai ASN, tentunya kita akan mengarah ke negara-negara maju tentunya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan smart governance itu? Nah, sebelumnya kita sudah belajar yang namanya sikap dan perilaku bela negara di agenda sebelumnya. Nah, kemudian kita juga udah belajar yang namanya nilai-nilai dasar PNS, dan kita sudah mempelajari kedudukan ASN dan peran ASN itu di kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan dan di lingkup organisasi tempat kita bekerja tentunya ya. Nah, smart governance itu adalah sebuah tata kelola pemerintah yang cerdas. Perlu digarisbawahi, yang cerdas. Nah, artinya kita diperlukan sesuatu hal yang praktis. Artinya praktis dan cerdas itu berkaitan yang saling menyatu ya. Nah, tujuannya apa ini kita buat yang namanya smart governance? Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Garis bawahi teknologi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk efisiensi waktu. Nah, jadi kita tahu kalau kita menggunakan teknologi, otomatis beberapa tahap itu bisa lebih dikecilkan atau lebih dipercepat ya. Nah, yang kedua efisiensi SDM. Nah, yang tadinya misalnya kita di suatu instansi itu membutuhkan yang namanya 10 orang misalnya untuk mengerjakan sebuah laporan. Nah, dengan adanya teknologi, kita akan lebih hemat ya. Jadi satu orang aja yang megang teknologi untuk mengaplikasikan pelaporan itu ya. Nah, yang selanjutnya itu efisiensi anggaran. Nah, tadinya kan kita bayar misalnya 10 orang untuk SDM. Nah, dengan adanya teknologi berarti kita hemat 9 orang untuk
membayar SDM-nya dengan teknologi. Dan mungkin dengan kita penggunaan anggaran dari teknologi, mungkin dari satu SDM itu bisa membayar teknologinya. Jadi bisa dikatakan kita hemat 8 orang. Nah, itu yang dimaksudkan dengan smart governance. Artinya kita lebih efisiensikan bagaimana anggaran itu bisa lebih bermanfaat kepada pelayanan publik. Nah, target governance itu adalah mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas. Nah, cerdas ya. Kata-kata cerdas ini sering harus kita ulangi ya. Kemudian meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, kualitas. Nah, kita garis bawahin kualitas layanan publik. Nah, bagaimana kita menerapkan smart governance itu? Nah, tentunya kita butuh strategi-strateginya ya. Nah, pertama, kalau misalnya kita strategi di pelayanan publik, otomatis pertama kita harus mengembangkan yang namanya platform seperti aplikasi-aplikasi. Nah, kemudian kalau di manajemen risikonya, strategi manajemen risikonya, kita harus penguatan manajemen pemerintahannya. Jadi kita nggak hanya mengembangkan yang namanya teknologi, tapi kita tidak kelola SDM yang mau memakai teknologi tersebut, otomatis kan sia-sia ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga efisiensi di kebijakan publiknya, di strategi kebijakan publiknya. Nah, bagaimana kita tadinya pembagian database ke sini seperti apa. Jadi contoh nih, kita dalam satu data terpusat. Contoh kan kalau misalnya kita dalam data apapun itu cukup menggunakan NIK ya. Jadi lebih cepat, lebih efisien dibanding zaman kita 10 tahun yang lalu itu kita harus ini dulu ya, maksudnya nyari NIK dulu, bahkan ada beberapa NIK itu yang double. Nah, itu yang harus diinin dari efisiensi kebijakan publiknya. Jadi dengan misalnya data-data yang sudah satu menyatu atau kita satu pusat dalam data, jadi di dalam pemerintahan itu kita bisa membuat sebuah kebijakan. Contoh misalnya penduduk Indonesia misalnya 250 orang. Itu kita taunya dari mana? Nah, itu kita taunya dari data NIK. Nah, yang kedua, dari mana kita bisa tahu misalnya penggunaan pertanian itu gimana, hasil pertanian PDRB segala macam itu sudah terpusat dengan yang namanya NIK itu. Nah, jadi disitulah yang namanya smart governance itu. Jadi lambat laun smart governance ini akan selalu berkembang dan harus dikembangkan ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai dalam smart governance itu, nah ada mungkin beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin secara administrasi mungkin kita sudah biasa gunakan atau bahkan sudah pernah kita lihat gitu ya. Nah, di saya sendiri yang saya gunakan itu aplikasi itu Sakti. Nah, kalau kita lihat nama Sakti itu berarti kita mindsetnya sakti, wah berarti canggih gitu ya. Nah, di Sakti itu kita bisa mempercepat yang namanya contoh pengelolaan aset. Nah, biasanya dulu kita kan terkendala dan namanya aset barang milik negara itu banyak nyangkut di mana-mana dan nggak jelas datanya. Nah, dengan aplikasi Sakti ini kita lebih mudah yang namanya mendata barang milik negara, pembeliannya seperti apa, terus pemusnahannya seperti apa. Jadi di sini kita diberikan kemudahan. Nah, yang kedua itu di situ juga kita di Sakti ini juga kita menggunakan pelaporan yang tadinya kita harus dari staf paling bawah, jadi cukup panjang ya kalau yang namanya pelaporan itu, belum lagi pakai aplikasi manual, belum lagi pakai Excel, belum pakai ini. Nah, dengan adanya aplikasi Sakti ini kita semua pelaporan itu simple dan langsung sampai ke pusat gitu. Jadi di smart governance ini mungkin memudahkan kita gitu, memudahkan kita sebagai pelayan publik, sebagai ASN, ini sangat-sangat bermanfaat dan harus kita pelajari tentunya ya. Jadi jangan sampai kita tergilas oleh zaman. Nah, karena target dari pemerintah Indonesia itu adalah untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih mandiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau misalnya di smart governance ini. Mungkin lebih lanjut akan dibahas
lebih detailnya oleh teman-teman sekalian di sini ya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pamian sudah menjabarkan tentang smart governance. Tadi kata kunci dari smart governance itu adalah kemudahan. Nah, dari begitu banyak kemudahan ini terdapat dari beberapa aplikasi digital atau terdapat berbagai regulasi yang harus kita ketahui. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Sultana terkait dengan regulasi dan media digital dari untuk mendukung dari smart governance tersebut. Silakan Ibu Sultana. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Peraturan pemerintah ini mengamanatkan untuk disusunnya Peraturan Menteri tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS yang di dalamnya mengatur proses sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan, penilaian serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANERB melalui unit kerja Deputi Bidang SDM Aparatur menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri PANERB Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada PNS di lingkungan pemerintah daerah tentang transformasi kinerja PNS yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang penilaian prestasi kerja PNS untuk mewujudkan World Class PNS ASN. Pada tahun 2025, menurut Permen PANERB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, menciptakan profesionalisme dengan integritas sangat tinggi, mampu menghadapi tantangan abad ini, menciptakan pemerintahan yang demokratis dan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan yakni dengan menciptakan apa yang disebut dengan Smart ASN yang ditandai dengan profesionalisme, integritas, nasionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, dan berjiwa entrepreneurship. Untuk mewujudkan Smart ASN ini tentunya diperlukan pembinaan-pembinaan baik yang kompetensi dan kinerja. Salah satu perwujudan dari Smart ASN ini dengan adanya SPBE atau kepanjangannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan penyelenggaraan SPBE ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersifat bersih, efisien, akuntabel, dan terpercaya, juga meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Sementara untuk contoh media digitalnya itu paling pertama mungkin ya ini sudah pasti kita semua di sini sudah pasti menggunakannya karena ini adalah salah satu aplikasi untuk pendaftaran ASN yaitu untuk pendaftaran CPNS yang tahun 2021 kita semua lalui itu adalah aplikasi SSCASN atau Sistem Seleksi CPNS Nasional. Itu adalah situs resmi pendaftaran CPNS secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi CPNS ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah dan dikelola oleh BKN sebagai panitia seleksi CPNS nasional. Itu untuk yang CPNS, sedangkan untuk kalau di kepentingan di kepegawaian sendiri ada beberapa aplikasi yang paling sering kami gunakan itu salah satunya My SAPK, ada juga Simpek 5 dan yang paling terbaru ini ada aplikasi yang namanya Ropek. Sekian dari Oke, baik. Terima kasih Bu Sultana. Tadi sudah disinggung sedikit tentang terkait dengan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lalu apa saja dan siapa saja pelaku dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Faradila terlebih dahulu, oleh Bapak Adam dan Bapak Firman. Silakan dimulai untuk Ibu Faradila. Silakan.
Oke, baik. Saya akan menjelaskan definisi dari SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, jadi SPBE itu sendiri merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Itu saja mungkin untuk definisi dan tujuan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Adam, silakan Bapak Adam. Baik, terima kasih teman-teman. Melanjutkan dari pembahasan dari Bu Fadila, Guru sudah menjelaskan terkait apa itu SPBE. Mungkin saya di sini menambahkan terkait dengan manfaat SPBE itu sendiri. Kita ketahui SPBE sangat bermanfaat apalagi berkaitan dengan dunia teknologi sekarang. Salah satu manfaatnya itu meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintahan daerah. Meningkatnya utilisasi infrastruktur yang berintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah, dan terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Seperti kita ketahui, di dunia modern sekarang ini yang merupakan bagian dari cakupan layanan SPBE itu, kalau kita lihat di kalangan masyarakat, ada layanan e-pengaduan, layanan e-kesehatan yang mungkin dulunya itu mungkin kita lihat dulu itu kalau kita mengadukan ada kotak saran atau kotak kritik. Sekarang itu kan masyarakat tidak harus ke tempat di mana yang dia mau adukan, bisa sekarang lewat HP atau lewat laptop bisa mengadukan langsung dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terus kalau untuk kita sendiri di ASN ada kepegawaian yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, di mana sewaktu kita ASN, nah begitu pun di pemerintahan ada e-office, ada e-planning, ada e-budgeting, ada e-monet. Nah kan kita ketahui sekarang mungkin kalau di pemerintahan itu ketika melakukan kontrak kerja ya, ada namanya LPSE, itu kan sudah bagian dari SPBE itu sendiri. Terus tata kelola dari SPBE itu tata kelola SPBE itu merupakan kerangka kerja untuk memastikan keterpaduan arsitektur SPBE, di mana keterpaduan rencana dan anggaran, integrasi proses bisnis, integrasi dan bagi pakai data informasi, integrasi dan bagi pakai infrastruktur SPBE, integrasi dan bagi pakai aplikasi SPBE, keterpaduan keamanan SPBE, dan integrasi layanan SPBE. Kalau terkait dengan layanan ini, seperti disebutkan tadi di atas, itu sangat banyak kita lihat di masyarakat, mungkin terkait pengaduan, kesehatan, maupun kalau di kita di ASN itu kan ada namanya Simpek, ada namanya MSAPK. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan pemahaman manfaat dan tata kelola. Nanti dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman saya. Sekian. Ya, Baik, oke. dipersilakan Bapak Firman. Saya akan melanjutkan materi terkait SPBE, yaitu terkait manajemen SPBE, yaitu adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa ada manajemen risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE. Nah, ketika tadi sudah ada manajemen SPBE,
manajemen risiko SPBE ini selanjutnya dilakukan evaluasi ya. Ya, apa sih tujuan evaluasi SPBE? Yaitu untuk mengukur capaian kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Firman Arif. Nah, lalu kita sudah mengenal apa itu SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lalu isu-isu apa saja yang terkait dengan SPBE atau media digital lainnya untuk mendukung smart government tersebut? Mungkin di Bapak Edi dan Ibu Helmi bisa jelaskan terkait isu-isu apa saja? Mungkin dimulai dari Bapak Edi terlebih dahulu. Silakan Bapak Edi. Ya, terima kasih atas waktunya untuk isu-isu data pendukung, untuk data terkait dengan data-data pendukung smart governance. Di sini bisa kita lihat seperti yang sudah kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sudah semakin maju dan mewujudkan mimpi bangsa ini menjadi Indonesia Digital Nation yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi digital Indonesia yang berkelas dunia dan berdaya saing. Salah satu upaya inovatif yang dilakukan adalah dengan membangun kota pintar ataupun smart city dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendekatan pembangunan memaknai kerangka kota pintar semakin menemukan relevansinya di masa pandemi COVID-19 ketika protokol kesehatan harus dijalankan dan membatasi tatap muka, maka pola hidup ada perubahan yang luar biasa. Perubahan pola interaksi terlihat dari berbagai aspek kehidupan, peribadatan, bisnis, perekonomian, pendidikan, layanan publik, bahkan silaturahmi. Pembatasan sosial berskala besar sendiri memaksa masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya dari jarak di rumah. Pada ranah birokrasi, digitalisasi menuju smart governance mulai digalakkan, pelayanan publik dibuat prosedur baru melalui layanan daring. Artinya krisis saat ini mengakselerasi proses digitalisasi. Dalam bidang ekonomi, pembayaran digital meningkat pesat dan lonjakan luar biasa untuk produk daring. Berdasarkan isu-isu tersebut menjadikan landasan kuat untuk menjadikan Indonesia mewujudkan smart governance, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Smart Nation, bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Mungkin itu yang bisa sampaikan, bisa ditambahkan oleh Kakak Helmi. Silakan Ibu Helmi. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Bapak Edi. Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari smart governance ini yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam pelaksanaan smart governance ini bersinggungan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Salah satu isu yang masih berlangsung terkait dengan perwujudan smart governance ini sendiri, khususnya mengenai pelayanan publik yang inklusif dan terintegrasi, yaitu literasi digital. Nah, literasi digital ini menjadi permasalahan yang penting. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang aktual saat ini, yaitu penggunaan internet oleh semua warga Jakarta. Dari data yang ada 8 juta pengguna internet di Jakarta, yang dimana para pengguna internet ini belum semuanya paham tentang literasi dan belum paham terhadap sistem digital, khususnya mengenai layanan publik. Smart governance ini dapat memperbaiki kebutuhan literasi digital yang lebih baik, yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan ini. Nah, melalui Jakarta Smart City, ada salah satu aplikasi yang bernama Jaki,
di mana aplikasi ini diposisikan sebagai super aplikasi untuk pelayanan publik di Jakarta. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Pak Edi mengenai isu-isu perwujudan smart governance. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Edi dan Ibu Helmi. Mungkin ada beberapa tahapan yang harus kita lewati untuk menuju ke smart governance. Tahapan apa saja itu dan bagaimana cara penerapannya mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Mutmainah. Silakan Ibu Mutmainah. Mohon maaf Ibu Mutmainah, silakan di-unmute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Adapun tahapan evaluasi SPBE yang pertama itu tahapan perencanaan, di mana pada tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan oleh instansi pusat dan pemerintahan daerah kota, di mana pada tahap perencanaan ini yang dilakukan yaitu membentuk tim evaluator internal terlebih dahulu, di mana tim evaluator internal terdiri dari supervisor dan operator yang akan menginput data yang diterima dari hasil supervisi nantinya. Kemudian menyusun rencana evaluasi, di mana dalam menyusun rencana evaluasi itu terdiri dari menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri, kemudian menyiapkan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana evaluasi mandiri. Yang ketiga itu mengikuti sosialisasi evaluasi SPBE, di mana setiap evaluator internal yang terbentuk itu harus mengikuti evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan itu dimulai dari aktivitas evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh tim evaluator internal, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas evaluasi internal. Pada tahap evaluasi mandiri, hal-hal yang dilakukan yaitu responden dari unit kerja terkait memberikan jawaban atau penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan evaluasi SPBE yang diberikan. Kemudian yang kedua itu tim evaluator internal mengumpulkan data dari responden atas jawaban dan penjelasan dan bukti pendukung dengan menggunakan metode seperti evaluasi dokumen, wawancara, bahkan observasi lapangan langsung. Kemudian dari hasil yang diperoleh akan diserahkan kepada tim evaluator internal yang akan diolah dan dimasukkan oleh operator ke dalam aplikasi evaluasi SPBE secara daring. Nah, setelah dimasukkan dalam evaluasi SPBE, maka hasilnya itu akan disupervisi oleh supervisor. Kemudian akan disetujui, hasilnya itu akan disetujui oleh sekretaris daerah. Setelah itu, masuklah tahap yang terakhir, yaitu tahap pelaporan. Dari tahap pelaporan ini, maka akan dihasilkan data atau evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mutmainah atas penjelasannya terkait tahapan-tahapan. Lalu untuk mendukung smart governance sendiri, kita sebagai CASN atau calon aparatur sipil negara itu harus memiliki jiwa berdasarkan individu sendiri untuk mendukung smart governance. Lalu apa saja aplikasi yang sudah kita terapkan dan mungkin kita sudah harus menerapkannya dari kita sendiri? Mungkin Ibu Sultana bisa dijelaskan? Ya, baik. Kalau yang sudah kita semua gunakan itu yang tadi yang saya sebutkan adalah SSCASN-BKN. Tapi untuk di kepegawaian sendiri saya sebenarnya belum ada aplikasi tertentu yang benar-benar saya pakai untuk saya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman, tapi untuk kepentingan kepegawaian ada beberapa aplikasi yang kami gunakan. 3 di antaranya itu adalah My SAPK.
SAPK ini adalah sistem aplikasi pengisian data mandiri ASN. Itu untuk ASN secara nasional, tapi untuk turunannya itu ada Simpek 5 yang digunakan untuk Kementerian Agama. Seluruh pegawai di Kementerian Agama tuh menggunakan Simpek 5. Simpek 5 ini mungkin teman-teman juga dengar ada Simpek 5 tuh apa, sepertinya ada Simpek sendiri itu juga ada. Simpek yang satu itu namanya Simpek 4. Dia itu khusus untuk operator saja, sedangkan dia khusus operator yang ada di pusat dan maupun di daerah sampai ke kabupaten pun itu semuanya pakai Simpek 4. Sementara ASN secara umum kita yang bukan operatornya ya pakai Simpek 5. Dan yang paling terbaru ini ada di kepegawaian ini kami baru-baru ini menggunakan aplikasi Ropek, yaitu aplikasi untuk mendata non-ASN untuk nanti kepentingan seleksi CP3K yang akan dibuka pada tahun ini insya Allah. Itu untuk mendata pertama tuh formasi. Jadi formasi CP3K-nya sesuai dengan data non-ASN pada setiap satker. Terus juga untuk mengisi informasi baik seperti kita lakukan pada SSC ASN, tapi ini dilakukan oleh admin. Jadi dia belum secara resmi dibuka, cuman kita hanya membantu saja di kepegawaian itu untuk mendata para non-ASN. Mungkin belum tahu nanti saat seleksi nanti digunakan aplikasi seperti apa, tapi Ropek sendiri ini dia aplikasinya dari Kementerian Agama. Dia masih dalam tahap pengembangan ya, jadi kadang-kadang juga masih aplikasinya sering dikunci juga untuk dilakukan pengembangan dan lain-lain gitu. Tapi sejauh ini dia sangat membantu sekali sih untuk pendataan. Saya kira itu saja contohnya. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri pribadi, itu penerapan dari smart governance itu, saya sudah menggunakan aplikasi Simpek 5. Pada saat kemarin itu, penerapan SKP pada beberapa pegawai itu untuk membantu pegawai lain, itu menggunakan sistem Simpek 5. Coba Bapak Pamian itu, kalau di instansi Bapak Pamian bagaimana, Pak? Sudah menerapkan apa saja? Simpek 5 kah? SAPK kah? Atau Ropek tadi? Di unmute dulu, Pak. Ya. Oke, kebetulan di instansi saya kebetulan kan masih sedikit di luar jangkauan ya. Jadi kita itu masih kadang-kadang menggunakan, kadang enggak gitu ya. Nah, yang sudah kita gunakan itu Simpek 5 itu biasanya kita lebih prioritaskan ke guru-guru yang menggunakan dan itu masih dikontrol oleh admin kepegawaian di sini, dan itu biasanya hanya untuk mengupload yang namanya SKP, sama angka kredit dan mengenai hal seperti itulah gitu. Nah, terus yang digunakan lagi itu sebenarnya sih harusnya kita menggunakan CEK juga ya, cuma nggak tahu ya di instansi teman-teman gimana, tapi kalau di tempat saya itu CEK itu belum efisien ya, artinya belum digunakan. Tapi kita sudah tahu gitu aplikasi CEK itu untuk apa gitu, tapi mungkin karena kita instansinya agak di luar jangkauan, mungkin takut terkendala karena kalau nggak salah itu di CEK ya kita buat absen online gitu. Nah, tadinya awalnya kita absennya itu menggunakan absen dari aplikasi tersebut, cuman tidak efisien karena jaringan di sini kurang stabil, jadi disepakatin untuk tidak digunakan terlebih dahulu. Mungkin nanti bakalan ada nanti penemuan-penemuan baru lagi gimana caranya untuk yang jaringan-jaringan yang terkendala gitu. Mungkin itu yang kalau soal kepegawaian aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di sini. Nah, kalau soal aplikasi kayak administrasi umum itu kita fokus pakai di Sakti ya, di aplikasi Sakti. Mungkin itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah kita kenal di instansi di Maluku Barat Daya ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pamian atas itu penjelasannya. Lalu bagaimana
kepada Bapak Firman Arif terkait penerapan aplikasi-aplikasi manajemen di instansi Bapak Firman. Terkait penerapan aplikasi ya, khususnya untuk di KUA itu pasti sudah jelas ya menggunakan SIM KWeb ya. Jadi memang untuk di beberapa kantor di Kecamatan SBT atau Seram Bagian Timur memang menerapkan penggunaan SIM KWeb. Tapi memang ada di beberapa daerah yang belum bisa menggunakan SIM KWeb dikarenakan kondisi alam ya. Kalau misalnya kayak saya di Kecamatan Siwalalat itu kan kondisi PLN-nya tidak stabil. Jadi kalau misalnya hampir sama dengan di Tenggara, mati lampu, mati juga sinyal. Jadi memang untuk penerapan aplikasi media digital itu bisa saja dilakukan, hanya memang kondisi alamnya tidak memungkinkan ya. Jadi kalau untuk mau update layanan nikah atau hal-hal lainnya, itu nanti bisa dilakukan di kota yang lebih stabil jaringan internetnya. Itu misalnya kalau kita menyeberang ke Maluku Tengah atau ke Kota Ngasoya, itu kita bisa update terkait layanan nikah atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Imam. Oke, baik. Lagi-lagi terkendala jaringan ya, Bapak ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Bapak Firman. Terus lanjut ke Ibu Mutmainah, bagaimana dengan penerapan aplikasi atau manajemen ASN di instansi Ibu Mutmainah? Silakan. Ibu, mohon maaf Oke, makasih. Kebetulan di kampus itu ada satu aplikasi yang digunakan oleh para dosen untuk menginput semua aktivitas dalam pembelajarannya yang disebut dengan Siakat. Seperti itu. Di mana semua data-data mahasiswa, data dosen, ada semua di dalam Siakat itu. Terus seperti itu. Untuk kendala tidak ada Ibu ya selama ini? Sejauh ini untuk penggunaan Siakat itu belum ada kendala. Oke, baik begitu. Terima kasih Ibu Mutmainah. Lalu kita beralih ke Ibu Helmi. Bagaimana Ibu Helmi terkait dengan penerapan manajemen ASN, kendala atau bagaimana? Silakan Ibu Helmi. Iya, baik, terima kasih. Salah satu aplikasi yang saat ini kami gunakan khususnya kami di Kementerian Maluku Utara, dan itu juga kami terapkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai. Salah satunya itu penggunaan aplikasi Siskap. Aplikasi Siskap ini sendiri merupakan aplikasi yang digunakan sebagai pengganti LCKB yang selama ini mungkin kita menggunakan memasukkan LCKB itu secara manual, tetapi sekarang sudah bisa melalui sistem online, dan melalui aplikasi ini juga sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari para pegawai. Misalnya dalam sehari kita tidak menginput kegiatan kita pada aplikasi Siskap, itu otomatis ada punishment yang otomatis terhubung dengan aplikasi, yaitu pengurangan pada tunkin para pegawai. Jadi kalau misalnya terlambat absen, tidak memasukkan kegiatan pada hari itu pada aplikasi Siskap itu otomatis ada langsung pemotongan tunkin. Ya, saya kira itu aplikasi yang terkait manajemen ASN yang diterapkan di instansi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Helmi. Mungkin selanjutnya Bapak Edi bisa menjelaskan bagaimana penerapan manajemen ASN terkait dengan digital ini untuk menuju smart governance. Silakan Bapak Edi. Ya, terima kasih Bapak Imam. Untuk penerapan aplikasi digital yang ada di instansi saya Yen Ambon itu selama ini yang sudah diterapkan adalah untuk si EKA ya, sistem elektronik kinerja, itu berkaitan dengan apa saja untuk kegiatan-kegiatan kita dalam 1 tahun itu akan kita
apa namanya kita masukkan di situ dan nanti akan dirinci dalam setiap bulannya dan itu menjadi dasar nanti untuk pembayaran tunjangan kinerja itu seperti itu. Jadi kalau semisal ada salah satu pegawai ataupun dosen yang tidak membuat CEK itu otomatis untuk pembayaran tunjangannya ini apa di ini apa namanya dihentikan ataupun ditunda sementara sampai dia membuat laporan tersebut. Itu untuk di apa namanya di instansi saya. Terus nanti selain itu juga kalau untuk kegiatan si akad juga tadi dijelaskan seperti Bu Mutmainah juga di tempat saya ada. Kalau si akad itu sistem informasi akademik, jadi untuk kegiatan-kegiatan akademik dari apa namanya jadwal dosen dalam satu semester itu semuanya ada di situ terkait semua RPS dan nilai. Nanti mahasiswa juga bisa melihat semua nilai yang ada di input dalam sistem si akad itu. Jadi nanti mahasiswa dalam melihat nilainya sudah langsung dia online karena dia nanti juga punya akun untuk bisa melihat nilai-nilai tersebut. Dan nanti apabila ada dia nilai kurang bagus itu bisa mengajukan kepada dosen yang bersangkutan untuk remedi ataupun nanti dia ikut untuk semester pendek itu seperti itu. Jadi ada 2 aplikasi yang sudah diterapkan di sana yang selama ini sudah maksimal yaitu CEK sama si akad. Sedangkan untuk yang lain seperti dari Simpek 5 ataupun Sister itu kemarin baru sosialisasi dan akun-akunnya kemarin baru mau diproses oleh tim teknis PT IPD. Jadi mungkin nanti kalau semisal memang sudah fix nanti kedepannya juga nanti semua sudah wajib untuk Simpek 5 dan Sister itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Imam. Oke, baik, terima kasih Bapak Edi. Mungkin bisa dilanjut sama Bapak Adam, bagaimana penerapan smart governance atau manajemen ASN yang ada di instansi Bapak Adam, atau ada kendala kah? Bagaimana Bapak Adam? Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk satker saya di Kabupaten Kepulauan Sula, saya bersama dengan apa yang sudah diimplementasi oleh teman-teman terkait dengan manajemen ASN ini, itu pada umumnya di Kepulauan Sula juga ada, tadi ada Simpek 5, ada Malaysia PK. Tapi seperti yang dijelaskan tadi Ibu Helmi Kristiana, kalau di Kamil Maluku Utara itu ada satu aplikasi yang namanya Siskap. Nah, ini untuk monitoring kinerja yang tadinya mungkin di Satker Kepulauan Sula itu kan untuk syarat pembayaran uang tunjangan kinerja itu kan kita pakai LCKB, namanya ada LCKB, yaitu bagian rangkuman kinerja setiap bulannya. Nah, di Siskap ini dia lebih detail. Kenapa detail? Kalau mungkin di LCKB hanya outputnya yang ada, tapi di Siskap ini itu selain output ada juga outcome-nya, di mana di Siskap ini juga pelaporannya itu harian. Nah, seperti saya sebutkan tadi, kalau di LCKB itu kan hanya rangkuman, mungkin dalam satu bulan itu hanya dilaporkan 5 kali. Nah, kalau di Siskap ini dia per hari. Terus juga di setiap hari itu harus ada outcome-nya, yaitu maksudnya apa yang kita kerjakan. Nah, itu harus di-upload juga dalam bentuk dokumentasi. Mungkin tadi dalam satu hari kan kita melayani masyarakat, anggaplah kalau di saya itu kan di seksi Pakis sering melayani masyarakat dalam hal pengolahan pesantren dan TPQ. Nah, di situ kan dalam satu harinya anggaplah kita menerima masyarakat dalam hal pelayanan untuk registrasi TPQ. Nah, itu harus jelas, harus ada dokumentasinya. Terus dari segi pelayanan itu itu harus ada outcome-nya. Nah, itu harus diupload di aplikasi itu. Nah, apabila dalam satu hari kita tidak mengupload atau tidak melampirkan outcome yang kita buat, itu sama dengan kita dianggap alpha, atau otomatis tadi seperti Ibu Helmi katakan, itu otomatis uang tunjangan akan terpotong di aplikasi itu. Begitu teman-teman kalau di kami. Oke, baik Bapak Adam dari Kepulauan Sula Bapak ya. Oke, kita akan lanjut ke Ibu Fardila, bagaimana tentang manajemen ASN penerapannya di dunia digital ini. Silakan Ibu Fardila. Terima kasih.
Kalau saya sendiri aplikasi yang sudah diterapkan di instansi tempat saya bekerja kurang lebih sama seperti yang Bapak Ilham sudah jelaskan tadi ya, menggunakan fintech 5 dalam pembuatan SKP. Kemudian ada juga aplikasi saksi untuk pembuatan laporan keuangan, capaian output, laporan pertanggungjawaban, pembayaran sistem gaji dan lain-lain. Mungkin itu saja sih Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini kita dari kelompok 2, silakan di-unmute dulu. Bapak Ibu sekalian, kita akan yel-yel terlebih dahulu untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan di-unmute dulu. Oke, Bapak Edi. Oke. Ibu Helmi. Kami ASN. Kami siap menjadi smart ASN. ASN. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sudah meninggalkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.